Ada lagi menganggap bahwa perkataan ulama itu bagaikan dalil, Pak. Apa tidak boleh kita berhujah dengan pendapat ulama? Boleh. Kapan? Kalau sesuai dengan dalil. Kita menilai pendapat ulama dengan dalil, bukan menilai dalil dengan apa? Menimbang dalil dengan pendapat ulama sehingga kita tolak dalil hanya karena ngikutin pendapat ulama. Salah seperti itu. Sebagian orang kalau sudah mendapatkan ucapan ulama bagikan ucapan Nabi sudah, yang tidak boleh diselisih sama sekali. Kalau itu ijma ulama, naam, saya sepakat Pak. Kalau ijma pasti benar itu. Kalau ijmanya qat'i. Tapi kalau itu ikhtilaf para ulama, tidak boleh kita berhujah dengan pendapat ulama. Situ madhabnya apa? Hambali, saya Syafi'i. Ya udah, ulama mau ulamamu, ulamaku, terserah. Apa seperti itu yang diperintahkan oleh Allah kalau kita berselisih? Tidak. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Betul, dalam masalah ijtihadiyah kita tidak boleh saling memaksakan, tidak boleh kita saling apa? Tapi terbuka pintu apa? Munaqasyah, dialog dan yang lainnya untuk melihat mana yang paling kuat dalilnya, saudaraku sekalian. Tapi kalau kita jadikan sebagai pendapat ulama sebagai hujah binafsi, hujah yang berdiri sendiri, mengalahkan Al-Quran atau sejajar dengan Al-Quran dan hadis, ini berbahaya, saudaraku. Ini bisa terjadi apa? Kesesatan di dalam agama. Ini diantara sebab-sebab yang menyebabkan munculnya berbagai macam apa? Kesesatan. Iblis tersesat gara-gara menggunakan apa? Akal untuk menolak dalil. Allah menyuruh iblis sujud. Apa kata iblis? Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah. Seharusnya dia dong yang sujud sama saya. Ditolak sama akalnya. Makanya kalau ada orang yang menolak dalil dengan akal, ini anak-anak buahnya iblis ini, Pak. Iya. Mirip soalnya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, jadikanlah Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh sebagai dasar dalam berakidah. Jalan kebenaran hanya itu. Rasulullah SAW mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Lihat, Rasulullah mengatakan semua di neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Lihat, cuma itu. Tidak ada alternatif lain? Tidak ada. Tidak boleh Anda berkata, oh, manhaj salaf itu manhaj alternatif. Terus alternatif yang lain mana? Hah? Masih banyak jalan menuju Roma katanya. Jadi pemahaman salaf itu hanya salah satu alternatif saja. La haula wala quwwata. Nabi yang menyuruh kita mengikuti para sahabat. Ketika Rasulullah sudah saya sebutkan tadi hadisnya, ketika terjadi perselisihan 73 golongan, 72 semua di neraka, satu di surga, yaitu Rasulullah dan para sahabat dan yang mengikuti mereka. Ada alternatif yang lain? Tidak. Sudah tidak ada lagi. Nah, inilah saudaraku sekalian, pahami betul, pahami. Mari kita kaji pemahaman para sahabat. Kitab-kitab ulama banyak sebetulnya Pak, cuman masalahnya berbahasa Arab. Kebanyakannya itu dia yang berat, Ustaz. Itu dia. Makanya kalau Baikar Sunnah pada jago-jago bahasa Arab, mantap.